VT124 ya. Nah, pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana cara kita meningkatkan harkat hidup kita. Nah, saya sering mengutip pembicaraan saya dengan Faisal Basri ya, karena ini sangat klasik, cerita ini. Pak Faisal itu keponakan dari, Adam Malik ya, Wakil Presiden Adam Malik. Nah, beliau adalah dosen saya. Tahun 89 saya sekolah itu beliau dosennya. Jadi, saya selisih 10 tahun dengan beliau. Nah, apa yang terjadi? Buku-buku Pak Faisal itu saya jadikan referensi, saya laporkan kepada FATF setiap kebobrokan money laundering, kebobrokan korupsi money laundering di Indonesia. Nah, saya laporkan ke FATF. Sampai dengan kemarin, yaitu laporan dari Pak Faisal terutama mengenai Erlangga dan Bobi Nasution. Itu saya kutip omongan Pak Faisal, cut and paste, saya kirimkan ke FATF dan bikin diagram. Jadi terakhir saya kirim diagram mengenai bagaimana Dr. Sun Yat-sen hubungannya dengan Xi Jinping. Nah itu kisah silsilah, kisah sedulur sekasur sesumur itu penting. Dalam perang itu yang dipakai, ilmu perang yaitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kenapa Pak Faisal itu ponakan dari Adam Malik, tetapi tidak bisa mempunyai otoritas yang cukup gitu loh. Maaf ya, bukan saya melebih-lebihkan ya, tetapi dengan adanya hubungan saya dengan Pak Faisal sebagai narasumber, saya sebagai otoritas. Saya tinggal terima laporan Pak Faisal, saya lempar ke FATF. Blokir itu orang itu. Apakah Erlangga, apakah Bobi Nasution, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Wahyu Trenggono, babat habis. Kalau perlu sampai trio Fujian. Jadi sampai kepada Xi Jinping. Itu dengan cara itu tadi, dari Sun Yat-sen kita bikin silsilahnya sampai kepada Xi Jinping. Baca lagi silsilah itu. Itulah ilmu perang. Nah, kalau misalnya bagi Anda, ya, Anda dengerin kuliah saya 1240 menit. Apa sih hasilnya? Gitu. Nah, beberapa orang yang bertemu dengan saya, Ibu Eka, ya, Ibu Banten, ya, itu ya mungkin merasakan gitu loh, vibrasinya merasakan, ya. Nah, entah dengan Anda. Nah, tapi kalau saya ya, saya kalau tahu nih ada Raja Mataram, orang Solo, perjalanan ke Solo itu naik kereta itu cuma 7 jam. Itu kereta eksekutif itu loh, artinya ber-AC. Saya kejar itu sampai ke Solo. Apalagi Solo. Kalau ada Raja Papua untuk Nusantara, ini rajanya Papua, menjadi Raja Nusantara, saya paranin ke Papua. Naik kapal paling seminggu. Gitu loh. Kenapa? Lo bayangin aja. Ada orang punya harta 70.000 ton emas. Ya. Mohon maaf nih. Nabi Sulaiman tuh ada 2. Nabi Sulaiman itu nabi-nabi yang zamannya Nabi Daud ya. Saya nggak tahu Nabi Sulaiman itu ayahnya Nabi Daud atau adik anaknya. Itu kekayaannya nggak sebesar itu. Ya. Sulaiman the Great, ya, Raja Khalifah Sulaiman, Khalifah Ottoman, itu juga nggak segitu hartanya. Karena kekhalifahannya itu nggak sampai 500 tahun gitu loh. Dan kekhalifahannya itu bukan seperti VOC, perusahaan terbesar di dunia, nomor 1 sejagat. Ya, berapa sih kapitalisasinya Apple? Paling 1-2 triliun. Nah kalau Raja Mataram punya duit 70.000 ton emas, itu 7 kali lipatnya Apple. Apple itu nunggu 7 kali lipat itu baru menyusul Raja Mataram, hartanya. Makanya hartanya Raja Mataram dijadikan dasar untuk pembentukan World Bank. Nah, sedangkan informasi itu, ya saya kejar. Jarak dari
kekayaannya Raja Mataram itu kepada Allah ya Tuhan, itu tinggal sejengkal. Saking kuasanya Raja Mataram itu bisa membuat World Bank, bisa membuat utang untuk seluruh dunia. Gitu loh. Nah, itu otoritas. Nah, makanya hubungan saya dengan Pak Faisal baik sekarang. Karena apa? Pemikirannya ini saya serap, saya pelajari, saya coba pahami, saya lempar kepada otoritas. Gitu loh. Kalau Anda tidak terkonek kepada otoritas, ya Anda nggak ada yang dikejar, apa yang bisa Anda lakukan? Tapi kalau Anda terhubung dengan otoritas, ayo, gitu loh. Ada yang bertanya, apa tujuan Pak Gun untuk menyebarkan informasi mengenai Kerajaan Mataram ini? Bagi saya ya, hidup saya udah cukup kok. Mohon maaf ya. Minggu depan kalau saya mati, ada 2.000 follower saya yang akan nyari-nyari terus. Di mana harta Mataram, di mana akad EGGI. Anda udah lihat kok akadnya kok. Anda udah lihat kok kesaksian saya, testimoni saya ada emas 70.000 ton emas. Kesaksiannya saya sampaikan pada Faisal Basri. Kalau minggu depan saya mati, saya udah puas kok, udah cukup. 2.000 follower saya pasti nyari-nyari. Itu mana emasnya? Mana Pak Gun? Mana Pak Faisal? Gitu loh. Jadi, apa tujuan saya memberitahu Anda? Kalau saya nggak beritahu Anda ya, buat apa saya gendong emas 70.000 ton itu buat apa? Untuk apa? Gitu loh. Saya makan, saya masukin kuburan juga nggak muat. Jadi, ya udah, saya ikhlaskan aja. Udah. 2.000 follower saya ya, silahkan cari-cari deh. Di mana itu emas itu? Gitu loh. Minimum, kalau misalnya Anda nggak terhubung dengan pangeran, Anda terhubung dengan saya. Gitu loh. Anda bisa mendapatkan, memetik semangatnya gitu loh. Bahwa jangan menganggap bahwa orang Cina itu kaya. Terbalik. Kekayaannya orang Cina itu ya, orang terkaya di Indonesia itu nggak 2.000 triliun kekayaannya, itu pun utang. Ya, netnya paling 1.000 lah, 1.000 triliun. 1.000 triliun ya, itu 1% dari hartanya Raja Mataram. 1%. Orang terkaya di Indonesia itu dikalikan 100, jejer-jejer ya, terkaya di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Hong Kong, di Taiwan, itu dikumpulin 100 orang, itu baru setara dengan kekayaannya Raja Mataram. Kok repot? Gitu loh. Bagi saya, dengan otoritas sebesar itu, ya, jangankan orang terkaya di Indonesia, orang terkaya sedunia aja saya yang ngatur. Kalau nggak percaya kita coba aja, ayo. Sekarang ini, ya buktinya, bahwa Panama Papers, itu orang-orang money laundering yang ada di nama-nama di Panama Papers itu, udah 3 kali di warning. Panama Papers, Pandora Papers, Paradise Papers. Nggak insaf, mereka udah diberi tax amnesty 1, tax amnesty 2, nggak insaf. Yang ketiga nanti kita blokir rekeningnya. Artikelnya ada di sini.